ini berarti kan punya ini hostnya. Nah ini sudah Pak Islam Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 dengan makalah perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan. Nah, sebentar. Kelompok 2 ini terdiri dari Pak Mas Ruhan, kemudian Pak Triudiono, saya Islauddin, dan Pak Purnomo dan Pak Arif Triyono. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Sebentar. Ya, saya ulangi untuk latar belakang. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan peranannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional dapat menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung dan dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal. Program sekolah merupakan acara yang telah direncanakan untuk keperluan pendidikan di sekolah tersebut, sehingga apa yang dicapai sesuai dengan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap stakeholder pada masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba menyajikan makalah tentang perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pentingnya merencanakan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah? Yang kedua, bagaimana perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan? Tujuan penulisan. Memberitahu pembaca tentang pentingnya merencanakan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. 2. Memberitahu pembaca tentang perencanaan program sesuai visi, misi, dan tujuan. Pengertian perencanaan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut hukum, perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Ferdianto, perencanaan pendidikan sebagai suatu strategi yang menghasilkan langkah-langkah untuk menuju titik tujuan dengan arah yang ditetapkan oleh garis-garis kebijaksanaan yang sebenarnya mencakup 3 unsur pokok yang penting dan berlaku umum untuk semua jenis perencanaan, yaitu 1. Keadaan sekarang atau data dan informasi sebagai hasil potret atas situasi sekarang. 2. Keadaan yang diharapkan yang akan ditujukan dan dicapai atau sasaran. 3. Strategi pencapaian sasaran atau langkah-langkah, usaha, taktik, atau caranya. Berikutnya, perencanaan menurut Enoch Yusuf, yaitu perencanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi persoalan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada baik di bidang sosial, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional. Sedangkan menurut Sindunata, perencanaan adalah sebagai suatu alat dalam menentukan dan menetapkan langkah-langkah serta usaha yang akan diambil dalam mencapai tujuan pendidikan. Dari langkah yang ditetapkan tersebut akan diperkirakan kebutuhan-kebutuhan pendidikan di masa yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, atau untuk menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini dan akhir. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Menurut Morfett, memberikan gambaran tentang prosedur. Yang pertama, pengumpulan informasi dan analisis data. 2, menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan. 3, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. 4, membentuk alternatif-alternatif penyelesaian. 5, mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Menurut Sumantri, ditinjau dari segi waktu, perencanaan ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang antara 11-30 tahun. 2, perencanaan jangka menengah antara 5-10 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek antara 1-4 tahun. Berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan 1, perencanaan makro atau level nasional. 2, perencanaan meso atau level regional atau lokal. 3, perencanaan mikro atau tingkat institusional. Pengertian program sekolah menurut para ahli. Yang pertama, menurut McDavid dan Houghton, mendefinisikan program sebagai hubungan makna yang dirancang, diterapkan dengan purposive. Suatu program dapat dipahami sebagai kelompok dari aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa hasil atau beberapa sasaran hasil. Sedangkan menurut Farida Yusuf, mengartikan program sebagai suatu yang dilakukan seorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Ada 4 unsur pokok sebagai program. Yang pertama, kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama, bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat. Yang kedua, kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dengan kata lain, ada keterkaitan antara kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal, bukan kegiatan individual. Yang keempat, kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain. Visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau fitur yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi menurut para ahli. Hacks dan Malchuf dalam Acton menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk 1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas. 2. Memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholder atau sumber daya manusia, organisasi, konsumen atau citizen, atau pihak lain yang terkait. 3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Shift and Succeed, sebagaimana yang dikutip Anwar dalam bukunya, mendefinisikan visi sebagai sebuah cetak biru dari keadaan yang diharapkan, suatu image mengenai kondisi yang diinginkan, sasaran-sasaran yang jauh, dan juga merupakan sebuah agenda. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007, sebagaimana yang dikutip oleh Barnawi dalam bukunya, visi sekolah yaitu 1. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. 2. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah serta segenap pihak yang berkepentingan. 3. Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. 4. Dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah. 5. Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. 6. Ditinjau dan diukur kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Berikutnya, kriteria visi yang baik. 1. Rumusannya singkat, padat, dan mudah diingat. Yang kedua, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. 3. Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. 4. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 5. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam suatu organisasi. Dan yang keenam, memiliki orientasi terhadap masa depan. 7. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi. 8. Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang. 9. Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan tugas dan fungsi. Dan misi
Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Pernyataan misi harus, satu, menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Dua, secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Tiga, mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi. Kemudian, kriteria misi. Rumusannya sejalan dengan visi satuan organisasi atau satuan kerja. 2. Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. 3. Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. 4. Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. 5. Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Kemudian, tujuan atau goal. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi atau sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Beberapa kriteria tujuan antara lain. Tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah kecuali terjadi berdasarkan lingkungan atau dalam hal ini isu strategik hasil yang diinginkan. 4. Tujuan biasanya secara reaktif berjangka panjang. 5. Tujuan menggambarkan hasil program. 6. Tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi. 7. Tujuan harus menantang namun realistik dapat dicapai. Berikutnya perumusan tujuan. Tujuan sekolah harus memberikan ukurannya spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. 2. Tujuan sekolah merupakan penjabaran dari misi. Oleh karena itu, tujuan harus selaras dengan visi dan misi. 3. Tujuan sekolah menyatakan kegiatan khusus yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Kemudian, dari visi dan misi akan terwujud tujuan sekolah. Yang pertama, menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka waktu menengah atau 4 tahunan. Yang kedua, mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah diterapkan oleh sekolah dan pemerintah. 4. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk komite sekolah. Yang kelima, disosialisasikan kepada warga sekolah. Pentingnya perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Perencanaan sekolah menjadi jelas dan terarah. Semua bagian yang ada dalam isi sekolah akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama. Metode menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan. Perencanaan juga membantu untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Sebentar. Studi kritis perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang pertama, visi, misi, tujuan sekolah sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan sekolah seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua, masa jabatan kepala sekolah di sebuah sekolah terkadang singkat. Dan yang ketiga, partisipasi elemen-elemen sekolah yang kurang diikutkan. Kemudian, kepala sekolah tidak memahami seutuhnya kondisi institusi sekolah yang berada di bawah kepemimpinannya. Dan berikutnya, visi dan misi tujuan sekolah tidak sesuaikan dengan kondisi sekolah secara berkala. Dan data yang sampai kepada kepala sekolah sebagai manajer di institusi sekolah bukanlah data yang valid. Kemudian, kurangnya sumber daya manusia yang mendukung dan mumpuni di instansi sekolah tersebut. Dan kurangnya keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menyusun visi, misi, tujuan, hingga program perencanaan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Berikutnya, sarana dan prasarana pendukung tidak mendukung dengan baik. Berikutnya, kurangnya kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah, misalnya komite sekolah. Kesimpulan. Perencanaan adalah suatu proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa ada perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau fitur yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Misi adalah penjabaran dari visi yang berisi pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Dan tujuan akan mengarahkan perumusan, sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Berikutnya, perencanaan program sekolah haruslah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Cara yang tepat untuk merencanakan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah adalah dengan mengidentifikasi tujuan, kemudian merumuskan strategi untuk mencapainya, mengatur atau menciptakan sarana yang diperlukan, menerapkan, mengarahkan, dan memantau semua langkah supaya berada di jalur yang tepat.
Kemudian rekomendasi, visi, misi, dan tujuan sekolah sudah sepatutnya untuk dikaji ulang kelayakannya dalam periode waktu tertentu. Kemudian merumuskan perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah, peran guru maupun para pemangku jabatan turut serta diikutkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Nanti sesi pertanyaan kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Matur nuwun. Ya. Ya, Kumpul, ya mungkin ada masukan dari teman-teman. Oke, Pak. Pak Islah. Halo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur nuwun Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini tadi yang disampaikan Pak Tri Udiono dan Pak Islah, Pak Mas Ruhan CS. Nggih. Ini saya tidak akan bertanya, hanya sedikit. Untuk yang pertama, tadi kan sudah banyak penyampaian materi-materi tentang sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan. Tadi yang disajikan, kalau menurut saya itu masih pada, tadi kan ada rumusan masalah yang kedua, itu bagaimana tentang perencanaan program sekolah sesuai visi, tidak hanya sekedar teori, tapi secara signifikan itu ditampilkan secara jelas, sehingga ada keterkaitan tadi antara materi, latar belakang, sesuai dengan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, jelas? Jelas, Pora? Iya. Iya, Jal. Ya, mungkin untuk pertanyaan dari Bu Tuti, intinya saya menangkap biar tujuan visi perencanaan program sekolah itu bisa dilakukan ya Bu, maksudnya sesuai spesifik gitu aja Bu. Karena suaranya tidak jelas Bu. Iya, Pak. Hanya menambahkan isu saja, bukan pertanyaan tapi hanya sekedar masukan. Jadi kan sesuai dengan rumusan makalah yang tadi di nomor 2, itu aja. Berarti masukannya itu kita disuruh memberi contoh visi, misi, dan tujuan daripada sekolahnya. Ya Bu ya. Tadi kan baru teori-teori ya. Berarti kan harus ada contoh visinya sekolah bagaimana, kemudian bagaimana tujuannya bagaimana. Perencanaannya juga seperti apa gitu kan. Nah, tadi yang ditampilkan kan baru teori dari siapa gitu aja. Mungkin itu ya Pak. Makasih. Ya mungkin masukan itu Pak Tri, ada yang mau menanggapi teman-teman? Biar contoh. Apa suara bisa terdengar? Bisa? Bisa ya? Ya. Saya tak urun rembuk sedikit ya. Nggih, monggo Pak Mar. Sambil leye-leye. Kalih ngomong Pak. Begini, jadi yang saya apresiasi untuk kelompok 2 ini luar biasa. Di dalam suasana seperti ini dari tadi malam seperti itu, sekarang sudah bisa tampil yang luar biasa. Nah, kita beri apresiasi. Nah, lepas dari segala mungkin kekurangan itu wajar. Nah, gitu. Namun sudah betul tadi menampilkan bahwa sudah sebagian besar dari rangkaian sebuah kegiatan itu diawali dari perencanaan. Apapun kegiatannya, kelihatannya seperti itu tadi. Nah, memang yang sering terjadi itu kalau kita kaitkan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, pelaksanaan kegiatan dan seterusnya. Nah, konsep pemikiran dalam bagian perencanaan mestinya belum membayangkan bagaimana atau belum mengatakan bagaimana itu dilaksanakan. Nah, bagi saya tidak ada masalah, gitu ya. Bagi saya tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, perencanaan itu yang ditawarkan akan menjadi sebuah program yang kemudian akan diturunkan dalam program-program lain yang kegiatan-kegiatan lain yang operasional yang lebih kecil. Jadi kalau perencanaan masih sifatnya makro, baik itu tingkat sekolah dan seterusnya. Nah, termasuk tadi saran yang disampaikan juga bagus, gitu ya. Nah, karena realitasnya yang sering terjadi yang namanya perencanaan, kalau melibatkan semuanya rata-rata tidak jadi, kan gitu ya. Oleh karena itu sering dibuat suatu tim di sekolah, kemudian tim itu yang memberikan sosialisasi kepada seluruh warga. Prakteknya seperti itu. Perkara hasilnya bisa diterima
A seperti A atau A seperti B atau A menjadi C, D, E dan seterusnya. Nah, konsepnya kan seperti itu. Nah, yang umum rata-rata nek kon dadak itu mesti wegah. Dan itu ya perencanaan karena itu menanggung beban yang luar biasa. Misalnya menyoroti tadi itu cukup bagus dan cukup membangun apabila itu benar-benar dilaksanakan di tiap sekolah. Masalahnya memang belum semua sekolah seperti itu. Nah, ini juga menjadi bahan penelitian sebenarnya Bapak Ibu, di teman-teman di sekolah itu ada banyak masalah sebenarnya. Mungkin untuk bahan tesis atau bahan tugasnya Pak Nasbun ya. Nah, ini juga satu masalah bisa panjenengan angkat. Saya sendiri belum apa-apa, belum. Tapi saya melihat ini ada prospek bagus yang bisa menjadi dasar kita untuk membuat atau melaksanakan tugas-tugas yang lain. Bagus untuk kelompok 2. Lanjut, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Martono untuk masukannya. Nah, kondisinya dalam hal perencanaan itu adalah yang utama agar visi, misi, dan tujuan sekolah itu bisa tercapai. Ya, terima kasih. Mungkin untuk berikutnya, tanggapan dari kelompok lain. Halo, sakit? Oke. Ya, suaranya bisa. Oke, Pak Eko. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang semuanya, terutama untuk kelompok 2. Saya juga mengacungkan jempol juga ini ya, ini dengan adanya penjelasan Bapak tadi ya, itu saya perhatikan pun jelaskan. Nah, ini saya hanya mau memberikan hal-hal yang bagi di tempat kami yang agak selalu diperbincangkan ya, ini khususnya dengan adanya visi atau dikatakan di sini poin halaman yang ke-20 ya, ini itu ada visi para kepala sekolah dan dengan komite sekolah. Yang dimaksud kami adalah apakah sama di antara sekolah-sekolah panjenengan semua, mungkin dari segi komite dan juga dari segi hal-hal mungkin dari luar ya, contohnya ada kebijakan-kebijakan antara kepala sekolah, wali murid, dan juga dengan adanya hal-hal mengenai kebijakan yang diagendakan oleh komite ya. Nah, itu di situ kami kalau kita lihat itu ada beberapa hal antara kesimpang siuran antara kebijakan-kebijakan yang sudah diambil alih, dan di situ juga untuk Bapak Kepala Sekolah bertanggung jawab juga karena itu kan sudah dikatakan dari Bapak Kepala Sekolah itu sudah urusan komite. Nah, dari komite setelah berjalan ya pengambilan ya adanya kebijakan, ada administrasi untuk siswa ya, akhirnya di sini timbul ada yang sudah oke, ada yang kita tanyakan yaitu adanya wartawan yang masuk. Ya, itu wartawan yang masuk itu bagi kita itu sangat riskan. Tiap kali ada mungkin pembangunan juga ada wartawan. Nah, tanggapan kita itu ya ini ya jauh seolah-olah kita curhat sedikit dengan adanya visi yang tadi yang masuk dalam komite dan kepala sekolah. Dan kami sebagai guru juga bingung atau bimbang. Ini lagi-lagi didatangi oleh wartawan, Nah, itu apakah mungkin dari segi wartawan itu sebagai kita seorang guru atau mungkin seperangkat sekolah itu ya istilahnya Jawanya itu dibudini, ditakut-takuti. Nah, itu apakah sama di sekolah panjenengan semua tidak? Itu maturun ya. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Eko. Kondisi khususnya mungkin dicontohkan di tempat sekolah saya, SMK 1 Kejawaran. Ini tadi untuk penyusunan visi misi itu kadang yang menjadi masalah atau seringnya jadi istilahnya pelaksanaannya program itu ketika kebetulan sekolah saya sekolah baru itu selalu menjadi tempat pergantian kepala sekolah yang baru. Jadi seringnya yang pertama program kepala sekolah baru itu juga memberikan keinginan tersendiri, ya mungkin akhirnya juga masukan dari komite sekolah, dan berkaitan dengan pembangunan mungkin tadi pihak komite yang memang banyak masukan untuk proses pembangunan juga seperti adanya wartawan atau yang memantau proses pembangunan dari di sekolah saya sendiri juga kadang ada, tetapi ya jadikan alasannya komite yang melakukan pembangunan, padahal di sekolah kami sendiri untuk kondisi jumlah siswa atau kondisi lingkungan ya masih banyak pembangunan. Mungkin jadi
intinya ya kami sebagai guru sendiri ketika menghadapi wartawan hanya ya kami sampaikan ke komite untuk menemui atau kepala sekolah yang menjelaskan. Jadi biar guru yang di tempat kami istilahnya untuk eksternalnya tidak terlalu banyak terlibat kalau berurusan dengan wartawan. Seperti itu Pak Eko. Ya, oke, Maturun ya bersama ya yang benar. Ya. Ya, terima kasih. Saya menambahkan aja, boleh? Ya, Bu. Monggo, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan menanggapi dari tanggapannya Pak Eko bahwa sekolahan yang mengadakan rehab sekolah atau pembangunan itu memang yang di lapangan memang saya biasa melihat banyak wartawan, tidak hanya mungkin sekolahnya Pak Eko saja, mungkin sekolah di seluruh Indonesia ya, rata-rata kalau ada pembangunan itu wartawan datang. Nah, memang wartawan itu adalah juga kontrol pemerintahan, kontrol masyarakat, tugasnya itu mengontrol, mengawasi jalannya dana dari pemerintahan tersebut, apakah dana tersebut itu sesuai dengan bestek yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Kalau sudah sesuai, ya sekolahan tersebut tenang aja, enggak apa-apa. Mungkin nyuwun sewu, maaf ya, ada oknum yang umpamanya kayunya aslinya penggere atau jati, bisa ada oknum yang main itu diganti pakai singon atau kayu yang ringan sekali biar istilahnya sisa uangnya bisa lebih. Lah itu juga dikhawatirkan dari kontrol masyarakat itu yang wakil adalah kan wartawan itu termasuk juga kontrol pemerintahan, karena itu dana untuk pembangunan itu biasanya kan kucuran dari APBD ataupun APBN. Nah, kalau masyarakat biasa pada umumnya itu biasanya LSM, lembaga swadaya masyarakat. Tapi kalau yang dari pers, wartawan itu termasuk dari media, baik itu surat kabar elektronik maupun dari surat kabar cetak, kan media ada dua, cetak sama cetak itu yang kurang-kurang itu. Kalau elektronik seperti radio, seperti TV itu elektronik. Nah itu kalau misalnya ada wartawan mau konfirmasi, mau datang ke sekolahan, ya mohon maaf ini ditanyakan tujuannya mau peliputan atau mau apa, karena tujuan utama wartawan itu mencari berita seperti itu. Nah kalau untuk mencari berita ya ditanyakan aja yang mau diberitakan apa, seperti itu ya. Jadi tolong enggak usah risau, tenang aja, selagi dalam pembangunan itu jalurnya sesuai dengan bestek prosedural, sesuai aturan pembangunan, ya aman-aman saja. Itu tambahan penjelasan dari saya. Memang yang di lapangan yang saya lihat itu memang ada yang ketakutan, ada yang biasa saja kalau ketemu wartawan, ada juga yang ngumpet, ada juga yang istilahnya sampai istilahnya ditutup-tutupi padahal ada. Nah, padahal kan itu termasuk kontrol dalam pelaksanaan seperti itu. Yang kontrol itu di samping LSM juga dari unsur pers. Seperti itu. Terima kasih. Mohon kalau ucapan saya ini penjelasannya ada kekeliruan, ya mohon maaf, atau dibetulkan nggak apa-apa. Halo. Halo. Ya. Ya, saya masuk. Ya. Halo. Ya, sebenarnya. Halo. Saya Dengan ikut. adanya bukan itu, Halo. ya, itu ya itu sudah. Ya, dari paham itu kan maksud kami itu Halo. itunya bukan untuk ya seolah-olah untuk mencari-cari ya, artinya untuk mencari-cari ya bagi pihak kepala sekolah ya ada Halo. tidak sesuai ya, keinginan sehingga untuk datang untuk memberikan seolah-olah amplop saja gitu. Dan kami pun yang sewu, kami pun dengan adanya hal itu LSM juga saya juga bisa layani lah, kami juga LSM sehingga ya kami juga ya bukannya takut, tapi kan hanya gitu. Kalau prosedurnya saya juga paham, saya juga LSM juga tahu. Oke, Maturun, lanjut ya. Halo. Ini Pak, kalau misalnya ada oknum wartawan yang kalau ada oknum wartawan yang istilahnya mau minta amplop itu ya tulis saja namanya, redaksinya dari koran apa, seperti itu. Nyuwun sewu ini loh. Pak Islah, ikut jawab Pak Islah. Halo, jawab.
Ya, yang dibahas oleh Pak Eko dan Bu Nur Aziz ya, itu nanti bicaranya masalah di mata kuliah pembiayaan pendidikan. Itu nanti pembiayaan pendidikan itu akan dibahas di situ. Masalahnya itu nanti hubungannya dengan apakah itu korupsi atau bukan. Ya, itu nanti ada pembahasannya di mata kuliah pembiayaan. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah tentang visi, misi, dan tujuan sekolah untuk membuat suatu program. Nah, kemudian dari chat ada pertanyaan dari Pak Fatur Rahman itu tentang masalah visi dan misi dan programnya tidak sesuai dengan visi misi kami. Di studi krisis tentang studi krisis tadi. Ya, silakan tolong PPT-nya, Pak, yang atas. Itu di studi krisis itu ada pembahasannya bahwa banyak sekali program daripada sekolah itu tidak sesuai dengan visi dan misi dan tujuan daripada sekolah tersebut. Memang kendala-kendalanya banyak sekali. Di studi krisisnya itu terkadang karena macam-macam, karena ada kepala sekolahnya hanya singkat, terkadang dari pihak-pihak lain itu enggak diikut sertakan, hanya satu dua orang dan lain sebagainya. Itu memang kendala banyak sekolah seperti itu, termasuk di tempat PLK tempat saya juga seperti itu. Ini. Kemudian ada chat lagi dari Pak Nur Hidayat, itu masalah karena sekarang musim pandemi, bagaimana juga sudah kami jelaskan di studi krisis tersebut bahwa visi misi sekolah itu masih relevan dengan saat ini atau tidak. Kalau masih relevan ya tidak masalah. Kalau sudah tidak relevan dengan pada saat ini, itu ya bisa diganti. Itu lihat sikon dan situasi dari kondisi sekolah Bapak yang hadapi. Itu. Jadi lihat dari visi dan misinya, apakah apakah masih relevan dengan saat ini atau tidak. Makanya kita harus sebenarnya kalau menurut teori, visi dan misi itu harus dikaji tiap beberapa tahun sekali. Supaya visi dan misi tersebut masih relevan dengan pada saat ini. Itu di situ juga sudah dijelaskan di PPT kami dan di makalah kami. Ya silahkan dibaca di makalah kami. Di studi krisis perencanaan perguruan sekolah. Itu di situ kami jelaskan bahwa termasuk di sekolah penulisnya itu ya masalah visi dan misi dan tujuan ini terkadang tidak sesuai program yang kami laksanakan. Ya karena beberapa faktor lah, itu antara lain faktornya misi-misi sekolah sudah tidak lagi relevan dan selanjutnya ke bawah. Itu antara lain, seperti itu penjelasan kami. Ya, terima kasih. Ya, dilanjut, terima kasih, Pak Mas Ivan. Dan untuk kelompok 2 cukup ya, biar gantian dengan kelompok yang lainnya. Ya, cukup. Oke, Bapak Ibu. Dan di kelompok 1 ayo. Ya. Ini tak stop ya. Di stop apa dilanjut saja? Ini berapa penanya ini? Jatah. Ditutup dulu baru di stop, Pak. Nah, untuk Katanya hanya 2. Termen kan 3 penanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini setelah itu kan di GC kita baru bertanya lagi ya. Di grup di GC-nya. Ya, ditutup Brian Mawon yang untuk yang kelompok 2. Nanti bisa lanjut. Yang kelompok 2 nanti bisa tanya di GC. Nggih, ngoten mawon. Ya. Ini, yang penting rekamannya sudah ini selesai sesuai anjuran dari Bu Ayu. Recording nanti. Iya. Pak Islah, tutup Pak Islah. Salam. Ya. Untuk host. Hostnya Tutup Pak Islah. Salam. Ya. Kelompok berikutnya. Ini dapat semen ganti. Halo. Yang kelompok lain? Apa banyak Pak Hidayat toh? Kelompok 1 itu Pak Eko sama Pak Dayat. Terus kelompok 3-nya itu Om Nunuk kalau tidak salah. Ini Pak Ekonya, saya terserah ketua Pak Eko, mana Pak Eko? Pak Islah ini rekamannya dimatikan dulu, enggak apa-apa. Ini siap
Siapa yang siap? Pak Eko, di manakah Pak Eko? Yuk kelompok satu, kelompok satu. Pak Eko sudah ada kok. Nggak mau komen sih. Ini malah hilang. Baru persiapan. Ayo, jenengan. Sakti. Sinyalnya Gara-gara hilang. Om Heri. Sinyalnya hilang. Hati-hati salah ngomong. Hati-hati salah ngomong. Pak Eko, Hati-hati salah ngomong. Sinyalnya hilang dari Pak Heri. Nggak ada kok, wis hilang kok. Pak Dayat, Pak apa? Mosok wong siji tok ya. lah Pak Fatur, Wedi, Pak. Pak Fatur. Pak Islah niku tasih direkam Pak Islah. Dimatikan mawon riyin. Oke, Mbak Andungu. Pak ora sih, edit kok. Kelompok 6. Jadi lanjut kelompok 1 dan 3 ya Bu Mufroda. Halo. Kelompok satunya Pak Dayat. Kelompok 3. Kelompoknya Pak Eko, Pak Dayatnya. Kelompok 3. Ketua, Kelompok 3 itu Pak Nunu. Pak Nunu, Pak Irham kalau tidak salah. Nah, mau ditutup apa mau lanjut? Nah, menurutku kelompok 2 diulangi lagi dan ulang. Nanti gue laporan kelompok loro, kelompok telu nama. Loh, sing pertanyaannya sing berbobot lah. Apa ana sing ora berbobot? Ngarang ngene. Jadi ojo abot-abot pertanyaan melas. Nggak usah bertanya ya Pak Mar ya. Gawe Mar. makalah wis berbobot. Ditambahi Nggak usah. pertanyaan. Nggih. Nggak usah pertanyaan. Bubar berarti nek ndak ada tag ulang ya bubar. Balani kok, kelompok loro kok. Yang presentasi pingpong. Ya wis iki tak ngono ya. Tak endpong, tak hobi apa? Tutup no Pak. Tutup ya. Aja Pak. Lah belum siap semua. Tutup ya. Di telepon. Lagi suara orang metu ya aku lho gomono. Nek mau buru-buru setengah jam sedurunge tak ngecek mesti ono suara ora lho. Ya kok apa sing api malah ketinggalan ning sekolahan. Iki malah sing lawas sing pol kae, sing api sing sitaun iki ning sekolahan. Oh iya. Dia kabeh. Ayo kabeh. Tapi dicek bensin kondisi rekamannya seperti selamat ora rekamannya. Berarti nang set. Iki loadingnya abote pol. Ya, berapa kok? Iki kelompok siji telu ora usah berarti, Pak. Oh iya, mau dhewe lawan ki yang ora apa yo. Oh ya lancar jenenge yakin mau jan. Gentenan. Lah yo. Nah, aku be siap-siap malah bangkung tok. Ternyata presentasi angel ya. Aku dhewe wis ketak kepir ono ora lancar tenan gitu kan padha biasa yang minggu apa lancar yo. Kita kan. Nang cek, berarti nang nopo ki? Jadi bos ki. Waduh ternyata angel ki, mesti komputernya ora gelem kerja bandel. Malah ki. Sing penting wis entuk rekamane kan wis kok ngupload lah gampang nek. Oh, nah masalah kita sih, isi angin kok maksudnya bang kabeh. Biasanya langsung rekam, Bang. Yo, ora. Aduh. Ngerti ku sih kaya sing biyen bae.
Maksudnya upload video. Kono iso ngerekam berarti. Ora iso lho, menu niki ora muncul lho kira. Iki nang C. C. Komputer jadul. Saya biasanya nang C nang nopo? Bisa. Foto sing ono Zoom iki kok iki sing ono ada Zoom yo. Itu Juli ya sih. Mana aja. Saya mesti Pak.